Assalamualaikum. Baik, hari ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi dan melengkapi informasi penting pada proposal. Nah, kompetensi dasar yang akan kita pelajari hari ini adalah 3.12 tentang mengidentifikasi informasi penting dalam proposal dan 4.12 yaitu melengkapi informasi penting yang ada dalam proposal itu baik secara lisan maupun tulisan. Nah, sebenarnya minggu lalu itu yang kalian buat mappingnya tentang proposal itu ada satu pembahasan sebelum materi tersebut, yaitu materi ini. Jadi saya akan menjelaskan sedikit. Kita masuk pada slide berikutnya, yaitu tentang pengertian dan tujuan proposal. Saya yakin di antara kalian ada yang sudah pernah membuat sebuah proposal atau sudah tahu isi atau gambaran dari proposal itu sendiri. Jadi ketika saya bilang proposal, pasti kalian udah bisa ngegambarin tuh untuk apa. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal sendiri adalah sebuah karya tulis yang berisikan tentang rencana suatu kegiatan yang diajukan kepada pihak tertentu. Kenapa sih diajukan kepada pihak tertentu? Nah, ini akan masuk nih nanti pada tujuan proposal. Jadi, untuk membuat sebuah proposal berarti itu adalah sebelum kegiatan itu dilaksanakan. Jadi proposal ini sebagai bahan untuk pengajuan apapun itu, baik itu persetujuan, dana, dan lain-lain pada pihak-pihak tertentu. Misalkan contohnya kamu membuat sebuah proposal untuk kegiatan pensi. Nah, biasanya ini akan diajukan nih untuk penyandang untuk orang-orang yang kalian anggap atau pihak-pihak yang kalian anggap akan memberikan kontribusi kepada penyelenggaraan ini supaya bisa berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, tujuannya apa sih dari proposal? Untuk mendapatkan persetujuan kegiatan. Yang kedua, untuk mendapatkan bantuan dana. Yang ketiga, untuk mendapatkan dukungan. Yang keempat, untuk misalkan proyek pemerintah ya ini. Biasanya ada yang namanya tender. Nah, ini untuk mendapatkan sebuah tender atau melelang sebuah proyek yang sedang berlangsung. Maka dibuatlah sebuah proposal itu. Dan yang terakhir, untuk mendapatkan penawaran kerjasama. Jadi tujuannya banyak sekali, bukan hanya untuk mendapatkan dana, tapi untuk persetujuan, untuk tender dan lain-lain seperti itu. Jadi sekarang kalian bisa lebih paham ya tujuan dari proposal itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk pada fungsi proposal. Ngapain sih buat proposal? Fungsinya apa? Nggak beda jauh sama tujuan proposal. Nah, fungsinya itu sendiri adalah yang pertama untuk pengajuan kerjasama, yaitu mengadakan suatu kegiatan yang seperti kalian ketahui kalau proposal ini biasanya dibuat untuk mengadakan suatu kegiatan. Jadi sebelum kegiatan itu terlaksana, maka harus ada proposal terlebih dahulu. Yang ketiga, melakukan penelitian ilmiah. Jadi ketika kalian mau membuat sebuah penelitian, maka penting tuh membuat sebuah proposal. Yang keempat, untuk mendirikan sebuah usaha. Jadi ketika kalian mau mendirikan sebuah usaha, kalian juga perlu membuat sebuah proposal. Karena biasanya untuk mendirikan sebuah usaha itu, kalian diperlukan beberapa hal sebagai bahan pertimbangan atau mewujudkan usaha tersebut. Biasanya kalau kalian mau mendirikan usaha, kalian butuh dana. Nah, itu proposal ini bisa dijadikan sebagai permintaan dana kepada pihak bank, misalkan untuk memberikan pinjaman uang. Nah, itu perlu ada proposal seperti itu supaya pihak tersebut mengetahui apa tujuan dan hal-hal apa saja yang diperlukan dalam mewujudkan sebuah atau mendirikan sebuah usaha seperti itu. Yang terakhir, ini yang berkaitan sama pemerintah itu. Jadi, kalau ada pelelangan sebuah proyek yang ada di dalam pemerintahan,
itu biasanya dibuatkan proposalnya terlebih dahulu sampai akhirnya kegiatan pelelangan itu terlaksana dan apa yang diharapkan bisa terwujud. Nah, sekian informasi dari saya mengenai part pertama tentang proposal. Terima kasih.